Salam sejahtera, saudaraku yang terkasih. Kita bertemu kembali dalam renungan hari ini. Kiranya kita dalam keadaan sukacita, sehat untuk melakukan setiap aktivitas kita. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 412, ayat yang pertama. Tuntun aku Tuhan Allah. Tuntun aku Tuhan Allah, lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di surga atas segala rancangan dalam kehidupan kami yang Tuhan sendiri telah merancangkannya. Hari ini kami hendak menyambut firman-Mu, kiranya kuasai hati dan pikiran kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan untuk kita renungkan pada hari ini tertulis dalam Yohanes pasal 6 ayat 35. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Dalam bahasa Batak Toba, dungi ninna Jesus ma madok nasida. Ahu do roti hanguluani. Sadok nasotu pamale manang ise naung ro tuahu. Jala nasotu pa bimauas. Manang ise na porsea diahu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yesus menyampaikan firman-Nya kepada orang-orang yang mengikut Dia, yang telah melihat berbagai mujizat yang telah dilakukannya. Ada suatu hal yang hendak Yesus sampaikan sebagai bentuk kritikan, memperbaiki pemahaman yang sedikit keliru dari yang sesungguhnya. Bahwa banyak yang mengikut Yesus ternyata mereka hanya mau melihat tanda-tanda keajaiban, keheranan yang semuanya hanya bersifat kedagingan, materi. Maka lewat firman Tuhan hari ini, Yesus hendak memberikan pemahaman yang lebih lagi akan kehidupan manusia sebagai orang-orang percaya. Akulah roti hidup. Apa yang hendak mau Yesus sampaikan? Bahwa ternyata kebutuhan kehidupan manusia di luar makanan jasmani masih ada sesuatu yang sangat istimewa, yang sangat berarti, yaitu firman-Nya sendiri. Maka ketika manusia membutuhkan makanan jasmani, roti sebagaimana kita tahu adalah makanan kebutuhan pada zaman Yesus di tengah-tengah kehidupan umat di Timur Tengah. Roti yang dapat mengenyangkan perut, yang dapat mengenyangkan kebutuhan jasmani. Namun itu akan berakhir karena akan lapar kembali. Yesus mau mengatakan, ada makanan yang tidak pernah membuat kita lapar, yaitu firman-Nya yang kekal. Firman Allah adalah Yesus sendiri. Dialah kehidupan yang sesungguhnya. Bagaimana kita menyambut, menerima Yesus
di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih, makna yang terdalam yang hendak disampaikan lewat firman Tuhan hari ini. Ketika Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup." Ada 3 yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, bahwa Allah menyediakan segala kebutuhan kehidupan kita secara jasmani, bahwa Allah telah menyediakan segala bentuk-bentuk keperluan yang kita mau terima. Kita boleh mengingat bagaimana Yesus di tengah-tengah kehidupan umat percaya yang selalu mengajak untuk menyerahkan hidup kepada Tuhan. Kita percaya Allah Bapa yang telah menyediakan kehidupan kita, sebagaimana Allah yang telah menuntun umat Israel dalam perjalanan padang gurun. Allah menyediakan manna, makanan yang bisa mengenyangkan mereka. Hal yang kedua, bahwa Allah menyediakan dan mencukupkan segala kebutuhan rohani kita. Kehidupan kita di dunia ini, kalau manna itu bisa mengenyangkan jasmani kita, tapi Allah menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kerohanian kita di dalam firman-Nya yang menjadi penuntun bagi kita untuk beroleh kehidupan yang kekal. Maka penekanan kedua, bagaimana kita mempercayai sebagaimana Allah telah menyediakan kehidupan di dunia ini, dan biarlah firman-Nya mengenyangkan kita. Kebutuhan kehidupan kerohanian kita hanya bersumber dari firman-Nya yang kekal. Yang ketiga, bahwa kita diingatkan ketika Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup." Ini juga mau mengingatkan kita akan kehadiran-Nya di tengah-tengah hidup kita. Persekutuan kita bersama Yesus yang sampai hari ini kita hidupi, persekutuan di dalam perjamuan kudus, bahwa kita menerima roti dan anggur sebagai simbol kehadiran Allah. Roti dan anggur adalah melambangkan tubuh dan darah Kristus yang telah tercurah di Golgota untuk kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih, dari ketiga hal yang saya sampaikan ini, tentu kita hendak diingatkan kembali. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 33 dikatakan, "Karena roti yang dari Allah adalah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Dialah Yesus, Allah yang telah menjadi manusia, yang ada dan datang di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, setiap orang yang hendak datang kepada Yesus tidak lagi berpikiran akan hanya hal-hal duniawi, tetapi sesungguhnya adalah kehidupan, kerohanian, keimanan, spiritualitas kita yang harus dibangun. Maka ketika Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup," itu artinya hanya Dialah sumber segala kehidupan kita. Bagaimana kita menyambut firman-Nya, menyambut Yesus dalam hidup kita, bahwa itulah hidup yang kekal. Sebagaimana Yohanes 17 ayat 3 dikatakan, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka yang mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Untuk itu, kita memang butuh makanan jasmani, tetapi kita lebih membutuhkan makanan rohani kita. Sambut Yesus, terima Dia, dan Dia kiranya menguasai kehidupan kita. Saudaraku, sahabat dan murid Tuhan Yesus, hari ini saat kita mendengarkan firman-Nya,
Inilah jawaban juga bagi kita, bahwa kehadiran Yesus di tengah hidup kita bukan hanya memenuhi kebutuhan jasmani kita, tapi sesungguhnya kehidupan kerohanian kita itulah yang hendak dipenuhi oleh firman Tuhan. Dan selanjutnya, bagaimana kita menghidupi firman Tuhan yang akan mengubah kehidupan kita. Hidup kita akan berpengaruh, hidup kita akan berdampak yang lebih kepada orang-orang di sekitar kita. Untuk itu saudaraku yang terkasih, mari jadilah pribadi-pribadi yang telah memakan, menerima roti kehidupan yang kekal itu. Yesus yang senantiasa menjaga, memelihara kehidupan kita. Dan Dia akan memberi kita sukacita di tengah-tengah kehidupan kita. Untuk itu, firman Tuhan yang kita sambut hari ini, kita telah menerima roti kehidupan itu. Mari hiduplah saling berbagi. Hiduplah di dalam kehendak Tuhan, agar apapun yang menjadi kerinduan kita di tengah-tengah kehidupan duniawi ini, akan Tuhan wujud nyatakan dan berikan yang terbaik bagi kita. Tuhan kiranya memberkati dan memuatkan kita melakukan setiap pekerjaan kita, berserah dan berharap hanya kepada Tuhan, karena Dialah penopang, kekuatan, dan pengharapan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini, telah menyapa kami dan mengingatkan kami bahwa hidup kami bukanlah hanya sekedar membutuhi jasmani kami, tetapi kehidupan kerohanian kamilah yang terutama. Dan itulah yang hendak kami renungkan melalui firman-Mu hari ini. Engkaulah Yesus, roti yang hidup. Kehidupan kami di dunia ini hanya sementara, tapi Engkaulah sumber kehidupan kami, agar kami meraih hidup yang kekal. Firman-Mu biarlah kami hidupi dan kami lakukan. Sertai kami dan berkati dalam setiap pekerjaan kami. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Tuhan memberkati dan memberi kita kekuatan. Tetaplah hidup dalam firman-Nya dan jaga kesehatan. Horas.